Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kalimat khobisatin. Saya jadi teringat doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Saking eleke mungkin sampai disebut khobisah. Jenengan mau ta? Zikir sampean itu WC. Mau? Ngerti maksudnya ini? Mau ta? Dinilai zikir kita itu kaleng-kaleng. Tapi Allah itu kalau menilai itu objektif enggak? Kalau wasit manusia objektif, no. Hakim manusia objektif, tapi hati-hati. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah menilai salat kita tidak pernah salah. Menilai zikir kita tidak pernah salah. Menilai sholawat kita tidak pernah salah. Tapi saya dan sampean salah. Kok bisa Ustaz? Al-insanu makhlul khotok. Wong maha salah loh. Saya ini salah apa ya Allah? Jalur dicabut rambutnya gundul orang ini. Saya ini salahnya apa ya Allah? Wong makhlul khotok wa nisyan inni kuntu minaz zalimin. Yang ditunggu Allah itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Yang ditunggu Allah itu ngaku salahnya kita. Coba ngaku salahnya kita. Di sisi lain tahu baiknya Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Sekarang malam ini jenengan saya ajak untuk mengenali diriku masing-masing. Jawab, zikirku sering toibah apa khobisah? Ngomong toibah ngono. Gak tahu diri itu. Makanya lezatnya zikir gak dapat. Respon zikir tidak dapat. Merindingnya zikir tidak dapat. Yang ada, saya sudah zikir, tapi masih gini-gini aja. Saya sudah sholawat, masih gini-gini aja. Itu persis seperti ini, Nun Sewu. As-sholatu imaduddin. Hati-hati. Hadis ini saking populernya, sampai tidak terlihat keagungannya. Sholat itu tiang agama, faman aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang mendirikan sholat, maka sama dengan benar-benar mendirikan tiang agama. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka benar-benar menghancurkan agama. Tarokaha di sini jangan hanya diartikan meninggal tidak sholat. Meninggalkan tidak sholat. Tapi meninggalkan sholat tidak khusyuk dan dia mengatakan, saya sudah sholat, tapi kok masih gini-gini aja. Itu sama dengan mengurangi karomah, kemukjizatan, saktinya sholat. Ono wongi, maju. Saya sudah sholat, tapi kok masih gini-gini aja. Iya sholat, tapi belum akomaha. Apa akomaha? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat. Perhatikan kata mukim. Penjenengan nanti kalau di Arab Saudi ada orang musiman, ada mukim. Mukim itu melebihi daripada 3 hari. Sholat kita ini sudah mukimah fi qalbi, apa lari-lari? Sholat yang ngelamun-ngelamun itu lari-lari. Kemarin yang kita kaji itu loh, kemarin ya, masih ingat ya.
Kemarin yang kita kaji, sholat yang lamun itu nih, disambar burung. Kunafa alillahi ghairu musyriki nabi. Kalau beribadah kepada Allah, kita disuruh lurus, ikhlas, tidak ada kesirikan. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang ibadahnya itu masih syirik. Perhatikan, syirik di sini bukan nyembah patung lagi. Tapi syirik di sini hatinya masih banyak selain Allah, sholatnya ngelamun kemana-mana, faka'annama kharra minas samai. Orang yang sholatnya ngelamun itu diibaratkan dijatuhkan dari langit, fatakhtafuhu tayru, disambar burung. Ini teksnya disambar burung, tapi konteksnya disambar setan. Atau dengan istilah seperti layangan putus talinya. Saking putusnya, autahwi birih, dibawa angin, di makanin sahik, di tempat yang sangat jauh. Orang sholat seperti ini bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh. Nah, sholat seperti ini diteruskan, apa disempurnakan, apa dirubah, apa diperbaiki. Nah, orang yang sholat seperti ini, fakot hadamaddin, menghancurkan agama, menodai agama. Saya sudah bersyariat, tapi kok hidup saya masih sengsara. Tanya syariatnya, kualitas apa kuantitas? Pasti kuantitas. Terus kualitasnya pasir apa emas? Pasti pasir. Rudi kok iso ngomong sama dia. Pengalaman. Sholawatku level pasir, murahan. Zikirku level pasir. Coba kalau ibadah kita itu level liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibadah yang terbaik, maka nanti zikirnya seakan-akan melihat Allah. Sholawatnya seakan-akan melihat Rasul. Kenapa Ustadz kok seakan-akan? Batinnya nyambung dengan Allah dan batinnya nyambung dengan Rasul. Pelan-pelan. Bu, jenengan ketika baca ini loh, hati sampai nang di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersahadat, bersaksi. Bersaksi itu melihat. Saya punya contoh. Dulu pernah saya sampaikan. Jenengan itu kalau menjadi saksi di meja hijau. Hakim tanya, Anda saksi? Ya. Apakah betul Anda sebagai saksi melihat bahwa si fulan ini berbuat kejahatan? Maaf Pak Hakim, saya mau melihat dulu ya. Paham maksudnya? Dengan kan menjadi saksi. Ya kan? Kemudian hakim tanya, wahai Anda saksi, apakah Anda melihat? Maaf Pak Hakim, saya mau melihat dulu ya. Saksi tidak melihat, diterima apa ditolak? Sing banter. Saya tanya lagi, saksi tidak melihat, tidak merasakan, diterima apa ditolak? Sahadat jenengan, sahadat Allah dan sahadat Rasul tidak melihat, diterima apa ditolak? Wajah-wajah ditolak itu ketok. Siapa wajah ditolak? Keluar dari masjid lesu. Siapa yang ditolak tuan rumah? Keluar dari rumah lesu. Seharusnya yang diterima itu, lihat, si mau. Duluan wajahku, si mau.
mengesankan, menunjukkan kebahagiaan. Sampean tadi sujud ada apa? Embu, ditolak. Sedih dan bahagia itu bisa dilihat nggak? Bisa. Ditolak itu bisa dilihat nggak? Bisa. Diterima itu bisa dilihat nggak? Bisa. Tapi nggak bisa dilihat bagi orang yang ini kuntu minaz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.